bersyukur Tuhan pada saat malam hari ini Engkau mempersatukan kami dalam bait kudus-Mu ini. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Engkau jamah hati kami dan berikan kami kegerangan sehingga yang terbaik boleh kami persembahkan pada malam ini kepada Tuhan. Semuanya para pelayan Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Urapan yang luar biasa menjadi bagian mereka. Dan saat ini kami akan lebih lagi bersukacita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk lebih lagi beri yang terbaik bagimu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang saudara terkasih. Glory kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Baik, puji Tuhan. Shalom. Pada minggu yang lalu bahwa kita telah berdoa untuk orang tua kita, mamanya Ibu Jen. Maksud saya begini, kalau boleh mau kita dengarkan dulu kesaksiannya sebagaimana perkembangannya, apakah sudah sembuh total atau belum ada kejadian apa. Saya harapkan Ibu Jen memberi informasi dulu untuk kami sejauh mana kesembuhan orang tuanya. Saksikan dulu sejauh mana hasil doa yang kita doakan pada minggu yang lalu kan di sini, supaya jemaat ini tahu juga mendoakan nanti kan didoakan terus padahal sudah sembuh, ya kan? Senang sih nilai apa sih, ya kan? Jadi perlu kita dengar. Artinya gini, kalau belum ada perubahan, buat kita jangan kita akhirnya kendor berdoa. Justru semakin kita semakin terus banyak berdoa sampai Tuhan menyembuhkan, ya kan? Baik. Tuhan, Mama sudah sembuh. Perkembangannya sudah baik. Betul. Puji Tuhan, beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Dan maksudnya begini, kalau boleh tolong dulu dikasih satu video untuk kali perkembangannya dan wajahnya di videokan. Tolong dulu ngomong mama itu sejauh mana perkembangannya supaya nanti bisa dibantukan lagi di sini, amin. Ya, tapi puji Tuhan, memang besoknya setelah kita berdoa saya dengar besoknya langsung sudah luar biasa perkembangannya. Puji Tuhan ya, silakan dulu, terima kasih. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, amin. Artinya Bapak Ibu Saudara jangan pernah jemu-jemu berdoa untuk orang banyak, orang sakit dan untuk sahabat-sahabat kita. Itu yang perlu. Biarlah segala kemuliaan untuk Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang luar biasa telah menyembuhkan. Puji Tuhan, kesaksian yang sungguh luar biasa yang kita dengarkan. Kesembuhan telah terjadi atas orang tua daripada Ibu Vincent. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, "Kamu sertaku." Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan Yesus kekuatan kami. Firman-Mu lah Tuhan yang menguatkan kami Tuhan dalam segala Tuhan. Dalam badai kami Tuhan, firman-Mu lah Tuhan menjadi jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
besertaku. Mari Bapak Ibu sama-sama kita semua makin berdiri. Akan buat roda jiwamu. Di setiap langkahku percaya firman-Mu berkata Kau bersurat dengan sayap-Mu, haleluya Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus Tuhan, pada hidupku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan dan ku sembah, Kau ku nantikan. Kau lebih lagi kita katakan di hadapan Tuhan, Kau ku nantikan dan yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh haleluya, segala pujian hanya bagi Allah kami yang hidup. Yesus Tuhan, kami memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur. Yesus Allah Terima yang kasih. hidup. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Masih dalam hadirat Tuhan, saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yesus Tuhan, Kami bangga punya Allah seperti Yesus Engkau. Allah kami. Kami bahagia punya Allah seperti Engkau. Terima kasih buat segala anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan. Engkaulah sumber Engkau kekuatan, sangat baik. Engkaulah sumber pengharapan kami. Yesus Allah yang perkasa. Haleluya. Bapak Ibu saya persilakan duduk kembali. Kita masih dalam hadirat dan kuat kuasa Tuhan. Kami mensyukuri jika kami ada sampai hari ini. Dan kami mengakui betapa bahagianya kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Jika kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Dalam hadirat dan kuat kuasa Tuhan, Tuhan sanggup menawan hidup kami saat ini. Kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu Tuhan. Dan sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sebelum kebenaran firman Tuhan diberitakan, kami percaya ada kuasa nama Yesus bekerja atas tempat ini. Segenap kuasa kegelapan roh jahat kami tolak hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Segala yang menghalangi hadirat-Mu bekerja, kami hancurkan kuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya kegerakan roh Allah bekerja atas hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan setiap umat-Mu yang datang di hadapan Tuhan, mungkin saat ini mereka sedang diperhadapkan dengan masalah, problema kehidupan ini. Kami imani Tuhan, masalah yang kami alami boleh terjadi, dan masalah itu tidak jauh lebih besar daripada Tuhan kami.
Tuhan kami maha besar. Tuhan kami yang kami sembah saat ini begitu banyak cara akan memberkati kami Tuhan. Bapa, hamba-Mu dalam segala keterbatasan berserah diri dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kebenaran firman Tuhan siap diberitakan, dan setiap kami umat-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita, mari lambaikan tangannya untuk Tuhan. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita yang hidup, Yesus Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Bahkan seluruh pemirsa yang menyaksikan kami saat ini, kami menyapa dengan kasih Kristus. Shalom. Saya percaya damai sejahtera daripada Kristus Yesus Tuhan melimpah atas hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur kembali dipercayakan untuk melayani kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Tema firman Tuhan kita akan lihat secara bersama-sama, berbicara tentang ketika Allah melihat. Tema firman Tuhan pada malam hari ini di ibadah TEE ya, kebetulan malam hari ini yang melayani adalah kelompok TEE Yohanes. Terima kasih. Saya percaya jerih payah ibu-ibu mempersiapkan semuanya ini tidak akan sia-sia. Tuhan akan perhitungkan dengan luar biasa, memberkati tim kelompok Yohanes, bahkan seluruh kita yang hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita akan lihat bersama-sama Mazmur 11 ayat 4. Ketika Allah melihat. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Ya. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Sekali lagi ayat ini saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur 11 ayat 4 katakan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Saudara, tema kebenaran firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang ketika Allah melihat. Kita akan lihat slide selanjutnya. Bapak Ibu pasti pernah melihat burung elang, baik di YouTube atau di internet, bahkan mungkin secara kasat mata langsung. Ya, elang adalah hewan yang memiliki penglihatan yang sangat luar biasa. Ya. Dan saya percaya ini juga pernah dikhotbahkan oleh Pak Gembala tentang binatang yang satu ini, yaitu elang. Kita akan lihat tipikal elang ini yang seperti apa. Ternyata penglihatan yang dimiliki oleh burung elang ini sangat luar biasa. Kita akan lihat slide selanjutnya. Slide selanjutnya nih. Elang botak. Ini namanya. Lanjut. Elang botak paling banyak terdapat di Amerika Utara. Beratnya bisa mencapai 7 kilo. Lebar sayapnya mencapai 2,5 meter. Umurnya bisa mencapai 30 tahun bahkan lebih. Cengkramannya sangat kuat. Ini tipikal burung elang botak. Lanjut. Burung ini dikenal sangat loyal atau sangat setia pada pasangan hidupnya. Atau bukan tuseng ya. Apa itu Bapak Ibu tuseng? Tukang selingkuh. Ya, burung ini setia pada pasangannya. Dia bukan tipikal atau pribadi tuseng, tukang selingkuh. Saya yakin di tempat ini tidak ada yang tuseng. Setia semua. Amin. Haleluya. Burung elang saja setia. Apalagi kita melebihi daripada burung elang. Pasti pribadi yang setia. Amin. Haleluya. Saudara, jangan pernah dilabel, orang percaya jangan pernah dilabel tuseng, tukang selingkuh. Tapi orang yang setia, setia sampai mati. Amin. Masa kita kalah sama burung elang? Lanjut. Elang ini ketika melihat mangsa dari atas ketinggian, elang botak bisa menukik dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencapai 120 sampai 160 km per jam. Lanjut.
Elang botak mempunyai 2 fokus di retinanya. Penglihatannya 4 kali lebih tajam dari mata manusia. Wow, 4 kali lebih tajam daripada mata manusia. Saudara, ini kelebihan dari burung elang ini. Lanjut. Elang botak mampu melihat ikan dalam air dari jarak ratusan meter. Mampu melihat kelinci dari jarak beberapa kilometer jauhnya. Dan mengejar seekor tikus dari jarak kurang lebih 5 kilometer. Keren ini. Ibu Pebi aja nggak mampu lari sampai 5 kilometer. Ini burung elang luar biasa. Haleluya. Lanjut. Dan salah satu negara dengan lambang burung elang tersebut adalah Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat lambang negaranya adalah burung elang ini. Kalau Indonesia, Bapak Ibu, lambang negara kita apa? Burung Garuda. Ya, kita lanjut. Bagaimanakah ketika Allah melihat? Ini pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah ketika Allah melihat? Kita akan lihat jawabannya. Lanjut. Lanjut. Balik ke slide selanjutnya. Balikkan deh. Elang tidak sama dengan Allah. Burung elang tidak sama dengan Allah. Penglihatan burung elang tidak sama dengan Allah. Kita akan lihat selanjutnya. Mengapa? Ini pertanyaannya. Lanjut. Karena retina mata Allah mempunyai miliaran. Tadi kalau burung elang hanya 4. Ya, 2, 4. Dan 4 kali lebih tajam daripada penglihatan manusia. Dan Allah melebihi dari 4. Ya, bahkan miliaran fokus yang bisa melihat manusia satu persatu, termasuk melihat kedalaman hati saya dan saudara saat ini. Ya, dari jarak antara sorga dan bumi. Ya, saya percaya sehebat apapun, seahli apapun manusia, sekalipun dia kuliah jurusan geografi, belum pernah akan ada mengukur sorga ke bumi. Berarti begitu tingginya pandangan Allah bisa melihat kita satu persatu miliaran orang di bumi ini. Bahkan ketajaman dan kecepatan matanya sanggup melihat, membaca dengan jelas dan detailnya sampai kedalaman hati setiap pribadi manusia. Haleluya. Kedalaman hati kita saat ini dibaca oleh Allah, dilihat oleh Allah. Dia melebihi daripada burung elang. Haleluya. Lanjut. Mazmur 11 ayat 4 yang barusan kita baca tadi. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Lanjut. Kemudian Mazmur 33 ayat 13. Tuhan memandang saya dan saudara itu dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Ya. Makanya ada lagu seperti ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Termasuk dalam hati kita yang paling dalam. Seluruh pikiran kita, seluruh totalitas keberadaan kita, hidup kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dia memandang saya dan saudara dari sorga, dan dia melihat semua anak manusia di bumi ini. Lanjut. 1 Samuel 16 ayat 7 juga katakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bapak Ibu tolong garis bawahi kalimat ini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Manusia pada identiknya
selalu menilai apa yang dilihat oleh matanya. Jujur Bapak Ibu, ada adik kami di Pekanbaru ngomong seperti ini sama istri, dan saya ketika mendengar kalimat itu sangat diberkati sekali. Ketika masih punya mata, jangan berikan telingamu kepada orang. Ya, maksud kalimat itu luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita masih bisa melihat, jangan berikan telingamu kepada orang. Bapak Ibu, ya, manusia bisa menilai dengan panca inderanya, yaitu matanya. Ya, bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Jangan cepat-cepat mendengarkan apa yang dikatakan orang. Ya, karena apa yang dikatakan orang selalu tidak benar. Jadi kalau sudah realita, fakta, ya, kita lihat dan menilai sendiri, barulah kita percayai. Jadi Bapak Ibu jangan cepat-cepat mendengar apa yang dikatakan orang. Bapak Ibu Saudara, ayat ini juga sangat memberkati kita malam hari ini. Bahwasannya bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Mari Bapak Ibu kita akan lihat slide selanjutnya. Elang dan manusia sama dengan, lanjut itu slide-nya. Elang dan manusia tidak sama dengan Allah. Ya, lanjut. Pandangan manusia dan elang ada batasnya. Pandangan Allah tidak pernah terbatas. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada kota yang terlalu luas. Tidak ada tempat yang terlalu terpencil. Tidak ada ruang yang terlalu gelap. Dia dapat memandang semua yang terjadi di dunia ini sekaligus sama jelasnya. Dia dapat melihat semua orang percaya sama baiknya. Dia dapat menyelidiki setiap relung hati orang percaya sama jernihnya. Lanjut. Apa arti Allah melihat dan apa maknanya bagi saudara dan saya saat ini? Apa arti Allah melihat dan apa maknanya bagi saya dan saudara saat ini? Kejadian 16 ayat 1 sampai 14 mengatakan demikian, mengisahkan tentang Hagar, seorang budak yang dijadikan istri kedua Abram, diusir oleh Sarai yang adalah istri pertama suaminya karena ditindas katanya. Maka Hagar itu melarikan diri dari rumah suaminya ke padang belantara. Di tengah-tengah padang gurun yang sangat berbahaya, kesepian, terancam oleh binatang buas, stres berat, kebingungan tanpa makanan, dan lebih menyedihkan lagi, dia sedang mengandung saat itu. Sedang mengandung dan diusir di padang belantara. Ini yang dialami oleh Hagar, ya, budaknya Sarai. Kita akan lihat. Malaikat Tuhan datang kepadanya dalam kesendiriannya di samping mata air padang gurun. Ketakutan dan mungkin juga sambil merenungkan kebodohannya, dosanya, perbuatannya yang angkuh, sombong, nasib masa depannya yang tak menentu, dan bersiap-siap melanjutkan pelariannya. Tiba-tiba muncul seorang malaikat Tuhan diutus untuk menghentikan pelariannya. Dahsyat tuh, Tuhan menolong dia lewat perantaraan malaikat Tuhan. Kita akan lihat. Malaikat itu menyuruh ia kembali ke rumah tuannya. Lanjut. Sebagai upahnya, Tuhan berjanji akan memberkati anak di dalam kandungannya dengan membuat banyak keturunannya. Ini janji Tuhan kepada Hagar, budaknya si Sarai. Lanjut. Perasaan yang telah hancur lebur berganti dengan sukacita. Tangisan kesusahannya menjadi tangisan kesukaan. Kemalangannya menjadi pengharapan. Malapetaka menjadi berkat. Makanya dia katakan ini kalimatnya. Lanjut. El Roy, the God who sees me. Tuhan melihat saya. Saudara, bukan hanya Hagar yang diperhatikan Tuhan dan ditolong Tuhan. Saya dan saudara juga dilihat Allah saat ini. Dan dia sedang menolong saya dan saudara dengan kuasa firman-Nya saat ini. Amin. Lanjut.
Ketika Allah melihat, berarti Allah sedang bertindak atau mengerjakan sesuatu untuk kita. Dia mengerjakan segenap kekuatannya. Dia memerintahkan pasukan khususnya, itu malaikat yang perkasa, untuk membantu melepaskan umatnya dari perbuatan dosa, bahkan memberi penghiburan yang sejati, yang bersedia memberkati kita. Lanjut. Namun kepada siapakah mata Allah tertuju? Ini pertanyaan yang ketiga. Kepada siapa mata Allah tertuju? Mazmur 33 ayat 18 katakan. Yang pertama, kepada mereka yang takut akan Dia. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Dan yang kedua, kepada mereka yang berharap akan kasih-Nya. Itu yang dalam Mazmur 33 ayat 18. Lanjut. Zakaria 2 ayat 8 juga mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Lanjut. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini sangat memberkati kita Bapak Ibu. Bahwasannya mata Tuhan sedang tertuju kepada saya dan saudara sebagai orang yang takut akan Tuhan. Amin. Dan Alkitab begitu banyak mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Dia, karena Tuhan akan membela hidup orang percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau mata elang dan mata manusia itu terbatas, tapi Tuhan yang kita sembah saat ini tidak akan pernah terbatas. Dan Dia tahu apa yang menjadi masalah hidup saya dan saudara saat ini. Dia melihat kedalaman hati saya dan saudara saat ini. Olehnya, mari terus andalkan Tuhan, berlari kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan? Saya dan saudara. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Saya dan saudara orangnya. Amin. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala anugerah-Mu atas hidup kami. Kami sangat bersyukur jika malam hari ini Tuhan ingatkan kami bahwa ketika Tuhan melihat, pandangannya melebihi dari burung elang, bahkan melebihi dari mata manusia. Pandangan Tuhan sangat tajam kepada kami, dan Tuhan sanggup melihat kedalaman hati kami saat ini. Mungkin ada masalah yang sedang kami alami. Kami mau bawa itu kepada Tuhan. Kami mau serahkan kepada Tuhan, karena kami yakin Tuhan yang akan membela hidup kami. Dan mata Tuhan akan tertuju kepada mereka yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Teruslah Tuhan berperkara atas hidup kami, atas seluruh totalitas keberadaan hidup kami, bahkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, karena kami mengimani Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam dan demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Diberkatilah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada kita, dan kita juga diberkati yang sudah mendengarkannya. Puji nama Tuhan. Amin. Kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Dengan
bersafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, di mana kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami boleh kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami malam hari ini menyerahkan seluruh Tuhan, kehidupan kami beserta apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, untuk kebutuhan kami Tuhan, untuk gereja dari Senin sampai hari Minggu. Bapa, kami berdoa dari setiap ibadah Tuhan, Tuhan Engkau memberkati setiap peribadatannya Tuhan, mulai dari home shell ya Bapa, bahkan untuk ibadah raya pertama hingga yang kedua, Tuhan Engkau memberkati Tuhan, Tuhan yang mengurapi. Bapak, kami juga berdoa untuk visi 55 Tuhan, visi gereja ini Bapak Engkau memberkati Tuhan, Engkau yang berdiri Tuhan atas visi ini, biarlah Tuhan Engkau yang bekerja Tuhan dan yang melaksanakan Tuhan visi ini ya Bapak. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Gembala Tuhan. Bapak Engkau memberkati Tuhan pelayanannya, Tuhan yang memperlengkapinya Tuhan. Semakin lagi Tuhan tambah-tambahkan Tuhan karunia-karunia yang baru Tuhan untuk memperluas pelayanan-Mu Tuhan lewat gereja GBI Rawa Indah ini. Diberkati juga Tuhan pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari pendoa syafaat Tuhan, bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan Engkau memberkati setiap keluarga serta kebutuhan Tuhan dari setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan. Engkau yang memerintahkan berkat Tuhan atas kehidupan mereka Tuhan dari segala penjuru ya Bapa. Terima kasih Engkau yang memelihara kehidupan mereka Tuhan, dan Engkau yang menjaga seluruh kehidupan mereka. Kemanapun mereka akan pergi, pelayanan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau yang turut ambil bagian, Engkau yang menolong mereka Tuhan, yang tidak mempermalukan mereka. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga berdoa ya Bapak untuk perayaan Natal Tuhan, untuk perayaan Natal sekolah minggu Tuhan tanggal 4 Desember kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan cuaca yang baik Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anaknya Tuhan, yang mencukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapa. Bahkan untuk biaya Tuhan, untuk seluruh acara Tuhan Engkau memberkati ya Bapa. Bagi setiap orang tua daripada anak-anak sekolah minggu kami Bapa, Tuhan Engkau berkati dengan luar biasa Tuhan. Biar sungguh Tuhan perayaan-perayaan yang kami laksanakan, sungguh kami boleh bersuka cita dalam setiap perayaan. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan, diberikanlah mereka kesehatan dan kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk perayaan Natal gereja Tuhan, yaitu di tanggal 11 Bapa. Kami berdoa untuk segala kebutuhan di dalamnya ya Bapa, untuk acara Tuhan, untuk biaya Tuhan, bahkan untuk cuaca Engkau yang bekerja Tuhan dalam setiap jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati, cukupkan, bahkan Tuhan Engkau yang menjadikan berkelimpahan Tuhan dalam segala apapun yang kami perlukan. Bapa, kami percaya kalau Engkau yang akan mencukupkannya. Tuhan Engkau yang akan memberkati setiap jemaat ya Bapa. Engkau memberkati kami semua Tuhan dalam perayaan-perayaan kami, mulai daripada Desember sampai Januari. Bapa, Engkau yang cukupkan, bahkan Engkau yang membuatnya berkelimpahan. Engkau memberkati kami Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Engkau yang menopang kami Tuhan, dan Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah sehingga kami tidak kekurangan apapun. Terima kasih Allah kami yang perkasa, Allah yang kami andalkan dalam seluruh kehidupan kami. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang saat ini Tuhan kami akui sebagai Allah kami, yang kami panggil, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah menjadi syafaat kami malam hari ini, dan Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tempat maha tinggi.
Bapa kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Layaklah kami berikan segala kemuliaan hormat bagi Engkau. Engkau adalah Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Biarlah kiranya Tuhan semua umat di bumi dan raja-raja di bumi ini mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas penebusan dosa yang telah Engkau lakukan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa kelak kami akan masuk surga oleh karena penebusan telah Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu di mana Engkau melihat kami selalu dari surga. Tentunya Bapa bahwa kebutuhan kami juga akan Engkau cukupkan karena Engkau tahu Bapa apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga ya Tuhan kalau Engkau telah berkarya buat orang tua daripada Ibu Pincen yang berada di Sibolga, dan kami terus berdoa untuk kesembuhannya. Biarlah kiranya pemulihan terus terjadi sebagaimana semula anak-Mu itu Bapa surga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati ibu itu dan juga semua keturunan atau anak-anaknya. Berkatilah kami semua tanpa terkecuali Tuhan. Berkati tetangga gereja ini Bapa surgawi. Berkati Tuhan, biarlah kiranya persembahan kami juga menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami tak berdoa dan bersyukur atas acara ini. Haleluya, haleluya. Seluruh sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bahkan juga yang mengikuti program ini saat ini, angkatlah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan kuat kuasa Allah Roh Kudus, itu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini hingga Yesus datang kali yang kedua menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Baik, masih ada yang mau di ini kan? Ya.